Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dan kali ini kami akan menjelaskan tentang bab 11 yaitu siklus konversi di buku Sistem Informasi Akuntansi edisi kelima. Perkenalkan, nama saya Dimas Petri Wikasa dan teman saya satunya Sumaradi Atmojo. Ya, terima kasih Dimas Fayed. Dalam bab ini diperinci lagi dalam 5 subbab. Yang pertama ada sistem persediaan, yang kedua ada prosedur pemrosesan transaksi persediaan, yang ketiga ada sistem produksi, yang keempat ada sistem akuntansi biaya, dan yang kelima ada sistem manajemen sumber daya manusia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung mulai. Oke semuanya, saya akan mulai membahas presentasi ini. Mulai dari apa itu siklus konversi. Siklus konversi merupakan siklus yang memproses bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Di dalam siklus ini terjadi satu transaksi baru, yaitu konsumsi akan bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya overhead untuk menghasilkan produk yang siap untuk dijual. Oke, next slide. Di tabel 11.1 ini kita disajikan dengan tabel yang menjelaskan tentang sistem aplikasi dalam siklus konversi. Di sini ada 3 sistem dengan tujuannya masing-masing dan juga jenis perusahaan yang menggunakan sistem ini. Contohnya seperti sistem penggajian yang akan digunakan oleh perusahaan, jasa, dagang, dan juga manufaktur. Atau sistem persediaan yang digunakan oleh perusahaan dagang dan juga manufaktur. Dan juga yang terakhir adalah sistem akuntansi biaya yang digunakan oleh perusahaan jasa dan juga manufaktur. Next slide. Oke, di tabel 11.2 ini kita disajikan dengan jenis-jenis transaksi yang terjadi dalam siklus konversi dan juga dokumen apa saja yang akan digunakan. Di sini ada 5 jenis transaksi, mulai dari pembelian barang, penjualan barang, transfer bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya overhead ke dalam produksi, dan juga transfer barang dalam proses ke produk jadi, dan yang terakhir ada penggajian. Dokumen-dokumen yang terkait, contohnya ada pembelian barang. Dokumen yang terkait adalah order pembelian dan juga laporan penerimaan barang voucher. Lalu jenis transaksi misalnya penggajian, dokumen yang terkait adalah kartu jam kerja dan juga otorisasi gaji. Next slide. Sistem persediaan. Sistem persediaan adalah sistem yang memelihara catatan persediaan dan memberitahu manajer apabila jenis barang tertentu membutuhkan adanya penambahan atau pembelian ulang atau produksi ulang. Sistem ini memproses 2 jenis transaksi, yaitu pembelian barang dan juga penjualan barang. Pembelian barang, di sini ada 2 metode yang digunakan, yaitu metode periodik, di mana perusahaan tidak akan melakukan pencatatan yang menggambarkan perubahan persediaan dari waktu ke waktu, dan metode perpetual, sebaliknya dari metode periodik tadi, di mana perusahaan akan mencatat setiap perubahan yang terjadi akan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dan kedua metode ini akan juga mempengaruhi penjualan barang. Oke, selanjutnya next slide. Di sini ada laporan yang akan dihasilkan dari sistem persediaan. Yang pertama adalah laporan status persediaan, Laporan ini berisi daftar seluruh jenis persediaan, kuantitas, dan juga harga perolehan dari persediaan yang ada di perusahaan. Lalu yang kedua ada laporan per jenis persediaan. Laporan ini biasanya dihasilkan jika perusahaan menggunakan sistem online real time, di mana karyawan perusahaan akan mengetahui kuantitas per jenis persediaan yang tersedia saat laporan ini dihasilkan. Lalu yang ketiga ada laporan pemesanan kembali. Laporan ini mengidentifikasikan jenis persediaan memerlukan pemesanan kembali atau penambahan ulang. Laporan terakhir adalah laporan hasil perhitungan fisik. Laporan ini berisi hasil perhitungan fisik persediaan yang dilakukan secara periodik, jadi tidak menggunakan sistem perpetual yang tadi saya sebutkan. Next slide. Next slide ada gambar 11.1. Di sini menggambarkan prosedur pemrosesan transaksi persediaan yang berbasis komputer. Kita mulai dari sisi kiri, ada simbol
dengan kata-kata laporan penerimaan barang. Di sini, laporan penerimaan barang berasal dari Departemen Penerimaan Barang. Lalu, laporan ini akan divalidasi nantinya oleh Departemen Pengolahan Data sehubungan dengan permintaan pembelian yang diberikan oleh bagian gudang juga kepada Departemen Pengolahan Data. Setelah dilakukan validasi dan juga ditemukan tidak adanya kesalahan, maka komputer akan langsung memindahkan file-file tersebut ke file induk persediaan, lalu akan mencetak laporan pemesanan kembali. Tidak itu saja, komputer juga akan menyimpan secara online transaksi persediaan dan juga mencetak laporan kontrol dan juga membuat ringkasan file buku besar. Next slide. Oke, di gambar 11.3 ini agak rumit dan juga kompleks, tapi ini adalah aktivitas dalam sistem produksi. Di dalam sistem produksi, di sini ada 4 kegiatan. Yang pertama ada perancangan atau desain produk, lalu ada perencanaan dan juga penjadwalan, dan juga ada kegiatan produksi. Dan yang terakhir ada akuntansi biaya yang akan saya bahas nantinya. Pertama, ada desain produk. Desain produk dilakukan untuk memenuhi keinginan konsumen akan hal kualitas dan juga lama pengerjaan suatu produk. Di kegiatan ini akan dihasilkan bill of material atau daftar kebutuhan bahan. Dan dihasilkan juga operation list atau daftar kegiatan yang menetapkan tenaga kerja dan juga persyaratan mesin yang akan digunakan untuk memproduksi produk. Kedua dokumen ini akan diberikan kepada aktivitas perencanaan dan juga penjualan, maksudnya penjadwalan, di mana aktivitas ini akan melakukan permintaan barang kepada siklus pengeluaran dan juga order produksi kepada kegiatan produksi selanjutnya. Di sini untuk akuntansi biaya akan saya bahas selanjutnya. Next slide. Nah, sistem akuntansi biaya yang merupakan tahap akhir setelah 3 tahap sebelumnya dari sistem produksi. Sistem akuntansi biaya bertujuan untuk 3 hal. Yang pertama untuk membuat informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan juga penilaian kinerja kegiatan produksi. Yang kedua ada untuk membuat informasi biaya yang akurat agar dapat digunakan sebagai dasar pricing atau penentuan harga, dan juga kebutuhan tentang komposisi produk atau produk mix. Tujuan terakhirnya adalah menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan juga harga pokok penjualan. Dalam sistem akuntansi biaya, umumnya digunakan 2 sistem, yaitu harga pokok pesanan atau job order costing dan juga harga pokok proses atau proses costing. Next slide. Oke, di sini adalah laporan-laporan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi biaya. Pertama ada laporan kontrol, yang merupakan bukti bahwa transaksi tidak hilang selama proses produksi. Lalu ada laporan harga pokok produksi yang memuat semua informasi anggaran biaya dan juga realisasinya. Dan juga di sini juga ada pencatatan tentang bahan baku yang digunakan, lalu tenaga kerja yang digunakan juga, dan juga pembebanan biaya overhead pabrik. Oke. Selanjutnya next. Nah, di gambar 11.7 ini menggambarkan tentang prosedur akuntansi biaya secara manual. Kita mulai dari bagian gudang. Bagian ini akan membuat dan juga menyerahkan laporan order ulang ke Departemen Pengawasan Produksi jika persediaan sudah diketahui mencapai jumlah yang harus dilakukan pemesanan kembali atau pemesanan ulang. Lalu kita beralih ke Departemen Pengawasan Produksi. Atas dasar laporan order ulang yang diberikan bagian gudang sebelumnya, departemen ini akan membuat order produksi atau perintah produksi sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama akan dibagikan kepada bagian pabrik dan juga rangkap kedua akan diserahkan kepada bagian akuntansi biaya. Kita beralih ke bagian pabrik. Di sini
karena kita tidak memungkinkan untuk adanya tanda panah lagi, di sini diwakilkan dengan simbol bulat dengan A di atasnya. Atas dasar perintah produksi yang diterima dari Departemen Pengawasan Produksi, bagian ini akan meminta barang dengan membuat bukti permintaan bahan dan juga akan diserahkan kepada bagian gudang. Dan lagi-lagi kita harus menggunakan simbol bulat untuk mengetahui kemana arah bukti permintaan bahan ini diberikan. Dan di sini disimbolkan dengan B karena sudah dipakai A-nya tadi. Kita balik lagi ke bagian gudang. Setelah menerima bukti permintaan bahan, bagian gudang akan menyerahkan barang ke bagian pabrik lagi dan meneruskan bukti permintaan bahan ini ke bagian akuntansi biaya. Balik lagi ke bagian pabrik. Setelah menerima bahan baku dari gudang, bagian ini akan membuat tiket kerja. Di sini digambarkan dengan jajar genjang atau trapesium terbalik yang menandakan proses manual. Dan tiket kerja ini akan diberikan kepada bagian akuntansi biaya dan disimbolkan lagi dengan simbol bulat dan kali ini tandanya tanda C. Oke, di sini selanjutnya bagian pabrik akan mengerjakan proses pembuatan barang. Jika prosesnya telah selesai, maka bagian pabrik akan melengkapi isian pada perintah produksi atau membuat order produksi final secara manual dan menyerahkannya ke bagian akuntansi biaya lagi. Nah, bagian terakhir atau bagian akuntansi biaya. Bagian akuntansi biaya ini menerima tembusan perintah produksi dari Departemen Pengawasan Produksi tadi. Lalu bagian ini akan menyiapkan catatan akuntansi biaya dan mengarsipkan dokumen ini berdasarkan urut nomor. Kita bisa lihat dengan simbol segitiga yang menyimbolkan arsip dan juga N yang mensimbolkan urut nomor. Jadi dokumen ini akan diurutkan secara urut nomor. Lalu bagian akuntansi biaya juga menerima bukti permintaan bahan yang berasal dari bagian pabrik tadi. Dan juga tiket kerja yang berasal dari bagian pabrik juga. Selanjutnya bagian ini akan mengeluarkan perintah produksi dari arsipnya yang sudah diarsipkan tadi yang saya bilang urut nomor dan mencatat konsumsi biaya dalam catatan akuntansi biaya dengan mengcompare perintah produksi, tiket kerja dan juga bukti permintaan bahan. Setelah produksi selesai dibuat, bagian ini juga menerima perintah produksi yang sudah dilengkapi dari bagian pabrik tadi, seperti yang saya bilang, order produksi final. Selanjutnya, bagian ini akan menghitung harga pokok per unit, lalu mencatatnya ke dalam voucher, dan yang terakhir, penghitungan harga pokok per unit ini dan juga voucher akan diberikan kepada bagian akuntansi keuangan. Dan akuntansi biaya juga mengarsipkan harga pokok per unit dan juga voucher ini ke dalam arsip yang berdasarkan urut nomor juga, seperti yang tadi yang di atas ketika dia menerima order produksi dari bagian pengawas produksi. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Maaf jika saya salah kata dan juga maaf jika saya sedikit gugup. Saya akan melanjutkannya dan juga memberikan presentasi ini kepada teman saya, Sumar Hadiatmojo. Sumar, silakan lanjut. Oke, terima kasih Fayed atas kesempatannya. Jika tadi Dimas Fayed membahas prosedur akuntansi biaya manual, saya di sini akan sedikit membahas mengenai prosedur akuntansi biaya berbasis komputer. Dalam prosedur ini terdapat 4 departemen yang terlibat. Yang pertama ada Departemen Gudang, yang kedua ada Departemen Pengawas Produksi, yang ketiga ada Departemen Pengolahan Data, dan yang keempat ada Departemen Pabrik. Dari Departemen Gudang akan memberikan dokumen laporan order ulang jika dirasa persediaan dibutuhkan pembelian.
Dari dokumen ini akan masuk ke bagian pengawas produksi yang akan dilakukan kegiatan manual berupa pembuatan jadwal produksi. Hasil dari kegiatan manual ini akan menghasilkan dokumen order produksi 2 rangkap, di mana rangkap pertama akan masuk ke bagian pabrik dan rangkap kedua akan masuk ke bagian departemen pengolahan data. Di bagian pabrik, order produksi rangkap pertama tadi akan dibuatkan kegiatan manual yaitu pembuatan bukti permintaan bahan. Hasilnya yaitu dokumen bukti permintaan bahan yang akan diteruskan ke bagian gudang, dan kegiatan manual yaitu membuat produk. Kemudian akan dilakukan lagi kegiatan membuat tiket kerja. Hasilnya adalah tiket kerja yang akan masuk ke bagian departemen pengolahan data. Sambil membuat tiket kerja, sambil membuat dokumen tiket kerja, kegiatan tadi akan dilakukan kegiatan manual juga yaitu pembuatan laporan produk jadi. Hasil dari dokumen ini akan masuk ke bagian departemen pengolahan data. Kembali ke bagian gudang, bukti permintaan bahan dari bagian pabrik tadi akan dibuatkan kegiatan manual yaitu mengeluarkan bahan. Hasilnya adalah dokumen bukti permintaan bahan yang akan masuk ke departemen pengolahan data. Dari departemen pengolahan data, tiket kerja dari bagian pabrik serta bukti permintaan bahan dari gudang akan dilakukan entry data secara online yang hasilnya akan masuk ke bagian di atasnya yaitu pembuatan file pesanan. Dokumen order produksi rangkap kedua akan dilakukan input data secara online bersamaan dengan entry data produksi pada bagian F tadi. Hasilnya akan dilakukan proses komputer dan menghasilkan file induk. File harga produksi pesanan ini akan diintegrasikan dengan file transaksi biaya. Kemudian dari laporan produk jadi pada bagian pabrik tadi akan dilakukan input data secara online bersamaan dengan integrasi transaksi biaya tadi, dan dilakukan proses komputer berupa hitung harga pokok produksi per unit. Hasil dari kegiatan komputer ini akan menghasilkan dokumen jurnal voucher dan dokumen laporan harga pokok produksi. Dokumen jurnal voucher ini akan diarsip dengan arsip urut nomor dan akan dilanjutkan ke akuntansi keuangan. Selanjutnya di sini ada tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian dalam sistem akuntansi biaya. Versi kedua dari sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik yaitu untuk memberikan pengawasan dan pengendalian yang memadai. Tujuan dari sistem informasi akuntansi ini harus tercapai. Yang pertama itu transaksi telah diotorisasi, transaksi sudah dicatat dengan valid, semua transaksi yang valid telah diotorisasi, semua transaksi telah dicatat, semua aset dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri, serta aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dokumen yang dimaksud harus sederhana, lengkap, dan akurat, serta disertai dengan cek validitas, cek field, dan sebagainya. Dokumen tersebut juga harus mencantumkan siapa yang membuat dan siapa yang mengkaji secara tepat. Di sini ada ancaman pertama dari sistem informasi akuntansi yaitu transaksi tidak diotorisasi. Kegiatan produksi yang tidak diotorisasi akan berakibat pada pasokan barang yang terlalu berlebih. Produksi yang terlalu berlebih ini mampu meningkatkan biaya penyimpanan dan penanganan sehingga mengurangi kemampuan laba perusahaan. Otorisasi dan persetujuan order produksi yang tepat merupakan prosedur pengendalian yang dapat diterapkan. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan password dan matriks pengendali akses atau akses control matrix. Selain itu dapat juga dilakukan penggunaan verifikasi closed loop, yaitu di mana perencanaan produksi memasukkan ke dalam komputer data nama urut dan sistem akan menyajikan nama produk, kuantitas order, dan lainnya. Verifikasi closed loop itu meliputi pemasukan data ke dalam komputer, verifikasi, akses yang dibatasi, dan nomor urut yang dicetak secara tepat. Kemudian yang kedua ada ancaman pencurian dan perusakan persediaan barang. Pencurian persediaan mampu menyebabkan produksi terlalu rendah. Untuk mengurangi risiko dari ancaman ini, salah satunya yaitu melakukan dokumentasi perpindahan barang internal, kemudian penandatanganan dokumen permintaan bahan baku, serta penggunaan dokumen move ticket untuk mendokumentasikan perpindahan barang. Selain itu, pemisahan tugas juga penting untuk melindungi persediaan, penjagaan fisik oleh Departemen Penyimpanan Barang, tanggung jawab barang dalam proses terhadap Departemen Produksi, serta otorisasi, move ticket, dan permintaan bahan baku oleh perencana produksi. Dapat pula diterapkan prosedur pengendalian yaitu pengawasan akses dan uji kompatibilitas. Pembatasan akses fisik ke aktiva tetap juga harus dibatasi. Kemudian kita juga harus bisa membuat laporan transaksi aktiva tetap yang akan dikirim ke manajer keuangan. Kita juga bisa mengasumsikan persediaan barang jika memang terjadi risiko hilang karena banjir, kebakaran, atau bencana alam lainnya. Selanjutnya di ancaman ketiga ini ada kesalahan pencatatan dan pembukuan. Di sana saya menulis digunakan untuk membuat keputusan, penetapan harga jual, dan pengendalian. Ketidakakuratan data biaya mampu berakibat pada ketidaktepatan keputusan tentang jenis produk apa yang harus dibuat.
Dan penetapan harga jual dapat menyebabkan produksi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Prosedur pengendalian terbaik yaitu dengan mengotomatisasikan pengumpulan data dan menggunakan mesin pembaca kode bug. Alternatif lain yaitu dengan menggunakan input data secara online serta melakukan cek digit dan cross group verification seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Inspeksi dan perhitungan periodik terhadap barang fisik juga harus dilakukan, serta pelaporan aktiva yang sesuai agar biaya depresiasi dan biaya pajak timbul secara semestinya. Ancaman yang keempat yaitu kehilangan data. Kehilangan data produksi mampu menghambat pemantauan persediaan barang dan aktiva tetap. Oleh karena itu sangat disarankan untuk membackup file secara reguler pada tempat yang terpisah. Penggunaan password berlapis juga dapat digunakan untuk membatasi akses ke data sensitif. Ancaman yang kelima yaitu inefisiensi dan persoalan biaya kualitas. Inefisiensi kegiatan produksi dapat menyebabkan kenaikan biaya. Salah satu cara mengatasinya yaitu dengan mengimplementasikan sistem retok dari pelanggan. Baik, di subbab selanjutnya yaitu sistem manajemen sumber daya manusia atau SDM. Sistem manajemen sumber daya manusia atau sistem penggajian merupakan aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data di mana pengolahan karyawan dilakukan secara efektif. Kegiatan penting yang tercakup dalam sistem ini yaitu pertama ada seleksi calon karyawan dan pengangkatan karyawan baru, yang kedua ada pelatihan atau training karyawan baru, yang ketiga ada penempatan atau penugasan karyawan baru, yang keempat penggajian atau penentuan gaji, upah, dan insentif, yang kelima evaluasi kinerja karyawan, dan yang keenam pemberhentian karyawan. Biaya gaji karyawan dialokasikan ke produk dan departemen. Nantinya digunakan untuk penentuan harga jual dan pembuatan keputusan komposisi produk. Di sini aktivitas nomor 1 yaitu seleksi calon dan pemberhentian karyawan hanya dilakukan sekali saja untuk setiap karyawan. Sedangkan aktivitas 2-5 dapat dilakukan secara berulang-ulang. Secara umum, 6 aktivitas ini dibagi menjadi 2 kelompok aktivitas, di mana aktivitas keempat, penggajian upah dan insentif, merupakan aktivitas penggajian, dan aktivitas 1, 2, 3, 5, dan 6 merupakan aktivitas sistem sumber daya manusia. Aktivitas sumber daya manusia biasanya merupakan tanggung jawab manajer sumber daya manusia, sedangkan sistem penggajian biasanya dikelola oleh manajer keuangan. Di sini saya berikan diagram yang terkait mengenai aktivitas 1-6 tadi. Dapat dilihat di sini ada Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia, departemen lainnya, lembaga pemerintahan, asuransi dan perusahaan lainnya, bank, dan karyawan. Bisa dibaca dan dilihat, saya tidak akan menjelaskan ya. Nah, namun untuk selanjutnya di sini ada diagram arus data penggajian. Pada diagram ini, cek merupakan output utama. Karyawan akan menerima cek pembayaran dan kompensasi kerja mereka. Kita juga harus perhatikan bahwa karyawan itu mempengaruhi layanan terhadap pelanggan, serta merupakan pemicu biaya dan produktivitas suatu perusahaan. Meskipun seringkali dalam laporan keuangan sumber daya manusia tidak dilaporkan, namun sebenarnya sumber daya manusia itu merupakan aset yang sangat berharga. Bahkan beberapa perusahaan yang besar telah membentuk posisi jabatan yang disebut dengan manajer aset intelektual. Tanggung jawab manajer ini yaitu untuk pengukuran dan pengembangan sumber daya manusia organisasi. Pada diagram ini gambar 11.10 diagram arus data penggajian. Pada gambar 11.10 ini ada diagram arus data penggajian. Akan saya jelaskan secara singkat saja ya. Pada proses informasi yang pertama yaitu update file induk gaji, dia menerima informasi bon dan potongan dari karyawan serta laporan dari Departemen SDM untuk dibuatkan penyimpanan file induk gaji. Kemudian transformasi yang kedua itu update tarif pajak dan potongan. Dia menerima informasi dari tarif dan ketentuan perusahaan asuransi dan perusahaan lainnya, serta menerima informasi tarif dan ketentuan pajak dari instansi pemerintah untuk ditransformasi dan dijadikan file induk tarif pajak dan potongan. Kemudian di sini ada transformasi yang ketiga yaitu validasi data dan jam kehadiran, di mana dia akan menerima informasi dari tiket waktu jam kerja dari berbagai departemen serta kartu jam kerja dari berbagai departemen untuk diolah, di mana data hadir dan jam yang telah divalidasi akan masuk ke proses transformasi yang keempat yaitu membuat perhitungan gaji. Di proses transformasi ini dia akan mengambil file induk gaji serta mengambil informasi buku besar dan informasi tarif pajak dan potongan. Perhitungan gaji ini akan dibuatkan slip gaji dan akan masuk ke proses transformasi yang kelima yaitu pembayaran gaji karyawan. Proses transformasi yang kelima ini akan menghasilkan cek gaji, di mana ceknya akan
diberikan ke karyawan dan cek gaji akan diberikan ke bank. Kemudian karyawan ini akan memberikan bon dan potongan kembali ke proses yang pertama. Setelah itu di proses informasi yang keenam yaitu menghitung tunjangan dan pajak, di mana dia akan menerima informasi dari file induk gaji, file induk buku besar, dan file induk tarif pajak dan potongan. Dia juga akan melakukan transformasi berbagai sistem proses ke berbagai departemen, di mana hasil dari transformasi ini akan menghasilkan data ke berbagai departemen dan data ke Departemen Sumber Daya Manusia, serta potongan gaji dan pajak ke transformasi yang ketujuh. Transformasi yang ketujuh yaitu membayar PPh dan potongan, di mana dia akan menghasilkan informasi berupa cek dan laporan ke perusahaan asuransi dan perusahaan lainnya. Tarif dan ketentuan ini akan masuk ke transformasi yang kedua, serta transformasi ketujuh ini juga akan menghasilkan laporan pajak dan PPh ke instansi pemerintah. Instansi pemerintah akan menentukan tarif dan ketentuan pajak untuk diberikan ke proses transformasi yang kedua. Selanjutnya di sini merupakan prosedur penggajian manual. Jika tadi arus datanya, sini merupakan arus dokumennya ya. Dalam prosedur penggajian manual ini terdapat 6 bagian yang terlibat, yaitu bagian supervisor, bagian karyawan, bagian gaji, bagian utang, bagian akuntansi, dan bagian keuangan. Pada bagian supervisor ini akan diberikan dokumen surat ketentuan pengangkatan berdasarkan skedul kerja, di mana akan dilakukan proses manual yaitu menyiapkan skedul kerja dan menyiapkan tiket kerja dan kartu jam kerja. Dokumen tiket kerja dan kartu jam kerja ini akan direview, yang akan menghasilkan tiket kerja dan akan diberikan ke akuntansi biaya. Sedangkan dokumen kartu jam kerja tersebut akan masuk ke bagian gaji. Dalam bagian gaji ini, pencatatan dan penyiapan gaji ini akan diarsipkan dalam arsip urut abjad. Serta kartu jam kerja dari bagian supervisor akan diarsipkan dengan urut abjad dan akan dibuat daftar gaji. Hasilnya akan disampaikan ke bagian utang. Kemudian daftar gaji tersebut akan direview dan disetujui. Kemudian akan dilakukan update pencatatan ke gaji dan diarsipkan dengan urut abjad. Pada bagian utang, daftar gaji dari bagian gaji ini akan dibuatkan flowchart yang akan menghasilkan dokumen daftar gaji dan dokumen flowchart yang akan diserahkan ke bagian keuangan. Dokumen daftar gaji dan dokumen flowchart ini akan dibuat keputusan yaitu membuat dan membagi cek gaji dan akan disampaikan ke karyawan. Serta daftar gaji dan voucher yang tadi itu jika dibatalkan akan masuk ke bagian utang, di mana voucher akan dilunasi dan hanya akan diarsipkan. Sedangkan daftar gaji dan voucher ini juga akan dibuat cek, transfer kas, dan bukti stok. Hasilnya akan disetorkan ke bank dan duplikat bukti stok tersebut akan masuk ke bagian akuntansi. Di bagian akuntansi, duplikat bukti stok dari bagian keuangan akan dicocokkan dengan dokumen daftar gaji pada bagian keuangan yang kemudian akan diarsipkan dengan urut abjad. Selain itu, pada bagian akuntansi, review daftar gaji yang telah disetujui pada bagian gaji, serta voucher dan daftar gaji yang sudah dibuatkan cek, transfer kas, dan bukti stok akan dijurnal dan diposting ke buku besar. Kemudian di slide selanjutnya ada bonus dan daftar gaji. Penerapan gaji dan insentif mensyaratkan sistem penggajian, informasi penjualan, dan sistem lain untuk dihubungkan dan dirancang dengan efektif. Sebagai contoh, beberapa staf penjualan diberi bonus jika kinerja staf tersebut melebihi target yang telah ditetapkan. Departemen Penggajian bertanggung jawab untuk mengesahkan catatan jam kerja karyawan. Untuk karyawan pabrik, validasi tersebut mencakup perbandingan total jam kerja dengan kartu jam kerja, serta waktu yang dihabiskan untuk setiap pekerjaan. Total data kelompok tersebut akan dihitung oleh komputer untuk menjamin penggajian proses untuk seluruh karyawan. Data transaksi gaji yang dimasukkan melalui terminal online akan meningkatkan akurasi dan meminimumkan kesalahan data. Pengawasan terhadap proses berdata itu meliputi field check untuk data numerik dan field nomor karyawan dan jam kerja, limit check terhadap field jam kerja, range check terhadap tarif upah, dan validity check terhadap nama karyawan. Sedangkan pembuatan daftar gaji sendiri dilaksanakan oleh Departemen Pengolahan Data, di mana kegiatan yang pertama yaitu file transaksi gaji diurutkan berdasarkan nama karyawan. Selanjutnya, seluruh potongan gaji dijumlahkan dan totalnya dikurangi dari gaji kotor untuk memperoleh gaji bersih. Potongan gaji itu ada dua macam, yaitu potongan pajak dan potongan pribadi. Potongan pajak meliputi potongan PPh pasal 21 dan PPh final serta lainnya. Sedangkan potongan pribadi meliputi dana pensiun, asuransi, sumbangan, dan lain-lain. Berikut ini merupakan contoh daftar gaji dan daftar potongan ya. Di sini ada PTH elektronika. Daftar gaji itu yang bagian atas dan daftar potongan itu yang bagian bawah. Di sana tertulis dari jam, tarif, gaji kotor, PPh, potongan lain-lain, serta diberikan gaji bersih pada daftar gaji.
Sedangkan pada tabel daftar potongan itu merupakan jenis potongan yang dipotong dari gaji kotor. Di sini ada tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian dalam sistem penggajian. Fungsi kedua dari sistem informasi akuntansi seperti yang sudah saya sebutkan pada awal tadi, yaitu sistem informasi akuntansi harus dirancang dengan baik untuk memungkinkan dilaksanakannya aktivitas pengawasan dan pengendalian yang memadai. Tujuan tersebut yaitu semua transaksi telah diotorisasi, transaksi harus valid, transaksi harus dicatat, transaksi harus akurat, semua aktiva harus terlindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri, aktivitas bisnis harus dilaksanakan secara efisien dan efektif. Sedangkan ancaman dari sistem penggajian tersebut, seperti yang dilihat dari tabel 11.7 ini, yang pertama adalah pengangkatan karyawan yang tidak mumpuni dan jujur, yang kedua ada pelanggaran peraturan ketenagakerjaan, yang ketiga ada perubahan file induk penggajian secara tidak sah, yang keempat ada data waktu kerja yang tidak akurat, yang kelima ada pemrosesan gaji yang tidak akurat, yang keenam ada pencurian atau kecurangan distribusi cek dan gaji, dan yang ketujuh ada kehilangan data atau penyajian data secara tidak sah. Di situ dijelaskan akibatnya serta prosedur pengawasan yang disarankan. Baik, sepertinya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, kami dari Kelompok 9 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.